Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz Trilasanto sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Apa kabar Pak Ustadz Tril? Ya, Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang Semangat. sekali pada pagi semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Pak Ustadz Tri dalam IG Live kita yang kedua yang berjudul Doa, Harapan, dan Optimisme. Seperti Ya. seoptimis kita pada hari ini. Alhamdulillah tetap semangat dan optimis. Pak Ustadz Tri, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema doa, harapan, dan optimisme, dan ini masih ada hubungannya dengan topik kita sebelumnya ya Pak Tri ya, tentang bertawakal dulu baru berikhtiar. Kemudian setelah berikhtiar tentu tindakan-tindakan kita atau ikhtiar-ikhtiar kita hiasi dengan doa, harapan, dan optimisme. Kita berasumsi positif, kita beranggapan positif bahwa segala sesuatu yang positif akan terjadi di depan kita selama kita berikhtiar, meskipun mungkin hasil yang kita lihat masih negatif menurut kacamata kita, tetapi kita tetap melihatnya sebagai positif. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sesuatu yang positif. Nah, ini menarik sekali nih Pak Tri. Doa, harapan, dan optimisme. Bagaimana nih peran doa, harapan, dan optimisme di tengah ikhtiar-ikhtiar kita dalam menggapai kebahagiaan-kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Silakan Pak Tri sambil menyapa teman-teman yang di Instagram kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang. Jadi berkaitan dengan doa, jadi doa dengan ikhtiar itu kan seringkali kita ucapkan ya sebagai satu cara kita untuk mengupayakan keberhasilan kita. Tapi ternyata doa itu menempati posisi yang sentral dalam agama kita. Jadi kalau kita ingat dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itu ada dua hal prinsip dalam agama kita, yaitu pertama menghambakan diri kepada Allah. Nah, menghambakan diri kepada Allah ini merupakan tujuan kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi menghambakan diri kepada Allah adalah merupakan tujuan kehidupan kita. Kita sangat berbangga dan sangat senang dan sangat merasa bahagia ketika kita mendapat sebutan gelar yang paling istimewa, yaitu Abdullah, yaitu hamba Allah. Ini kan yang sering kita, kalau ada orang nyumbang gitu, terus dia menyebut nama Abdullah, itu merasa bahagia sekali gitu ya, bisa menyumbang. Dan merasa bahagia ketika mendapatkan sebutan hamba Allah. Nah, ini adalah tujuan kehidupan kita. Nah, kemudian tujuan ini kan harus dicapai. Untuk mencapainya perlu sarana. Sarana yang disebut dengan wasilah. Jamaknya wasail ya, wasilah. Wasilah itu sarana untuk mencapai kepada tujuan. Nah, sarana untuk mencapai tujuan itu adalah dengan kalimat yang berikutnya itu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya. Jadi kalau beribadah menjadi hamba Allah itu adalah tujuan kita, maka sarana untuk mencapainya adalah dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, jadi kita menggantungkan sepenuhnya diri kita kepada Allah dan selalu dekat kepada Allah itu dengan selalu meminta. Nah, mungkin kita merasa senang ya kalau punya anak kecil itu manja gitu, manja sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta gitu ya.
walaupun kadang-kadang satu saat kita merasa merasa terrepotkan ya, menjadi repot dengan itu, tapi situasi seperti itu sangat kita rindukan. Jadi kalau anak-anak sudah menjadi besar, terus nggak pernah lagi minta tolong ya, atau tidak minta ini dan itu, kita menjadi merasakan kerinduan itu ya, saat ketika meminta begitu. Nah, ternyata itu juga seorang hamba Allah yang selalu meminta kepada Allah dalam segala masalah, dalam segala hal, baik besar maupun kecil, itu justru adalah seorang hamba yang baik. Ya. Seorang hamba yang manja kepada Allah itu justru adalah orang yang baik. Jadi sedikit-sedikit minta pada Allah. Jadi ketika mau masak garamnya habis, ingat pada Allah, ya Allah garamnya habis, ya Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah. Nah, dalam segala kondisi. Nah, ini justru inilah seorang hamba yang baik begitu. Nah, tetapi dalam kehidupan kita kan ya ada saatnya orang itu merasa jauh dari Allah begitu. Ada saatnya orang itu merasa dekat kepada Allah gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang hamba itu sudah dibuatkan 3 macam jalan untuk mencapai ke sana itu ya. Nah, 3 jalan ini bisa kita hayati dalam kehidupan kita. Ada jalan taat dan ada jalan sabar dan ada jalan taubat. Jadi ada 3 ini. Jalan ketaatan, jalan kesabaran, dan jalan melalui taubat. Nah, jalan ketaatan artinya orang pengen melakukan sesuatu kebaikan, kemudian diberikan kemudahan untuk melakukannya. Nah, orang pengen kaya, menjadi dermawan, dibuat kaya oleh Allah, sehingga menjadi orang yang bisa membantu banyak orang. Nah, tapi ada juga orang yang diberikan jalan mendekat kepada Allah itu melalui jalan kesabaran. Jadi, pengen melakukan kebaikan tidak sampai. Diberikan berbagai macam musibah. Punya keinginan sering gagal. Nah, itu dia mendapatkan jalan mendekat kepada Allah itu sebenarnya melalui pintu sabar ini. Nah, kalau pintu taat itu melahirkan syukur tadi ya, kalau musibah melahirkan pintu sabar mendekat pada Allah. Sehingga kedudukannya itu ya sama besarnya ya. Orang yang bisa banyak berbuat kemudian bersyukur kepada Allah dengan orang yang kemudian banyak gagal tapi kemudian bersabar, itu juga kedudukannya tinggi. Nah, ada kedudukan yang ketiga yang juga cukup tinggi kedudukannya di dalam Islam, yaitu orang yang melalui mendekat pada Allah itu melalui jalan taubat. Ternyata harus melewati salah dulu baru sampai kepada kesadaran kemudian bertaubat. Nah, kita kan sering melihat, wah ini orang gagal. Tidak, sebenarnya tidak gagal dalam timbangan jalan perjalanan orang menuju pada Allah itu tidak gagal. Orang melakukan maksiat kemudian satu saat dia bertaubat. Nah, karena ternyata nilai taubat itu begitu besar. Sehingga Rasulullah itu menggambarkan Allah itu menyambut orang yang bertaubat itu seperti halnya orang yang kehilangan untanya di sebuah perjalanan karena dia tertidur di bawah pohon, kemudian ternyata untanya lari tanpa dia ketahui. Nah, kemudian padahal di unta itu ada bermacam-macam perbekalan, makanan, minuman, dan sebagainya ada di situ, termasuk mungkin untuk tidur, perlengkapan, tenda, dan sebagainya, ada di unta itu. Nah, tapi ternyata ketika dia tertidur, unta itu hilang. Nah, kemudian ternyata dia berhasil mencari-cari, begitu ya, kemudian ketemu untanya kembali. Nah, kegembiraan orang menemukan untanya itu lebih besar kegembiraan Allah dalam menyambut orang yang hilangnya tadi itu. Orang yang hilang sibuk dalam kemaksiatannya itu. Nah, mengapa taubat ini begitu besar nilainya, begitu tinggi kedudukannya? Karena taubat ini ternyata bisa menghasilkan sifat orang yang tawadhu, rendah hati. Nah,
Kalau orang yang selalu taat gitu ya, itu bahayanya juga jadi ujub ya. Orang punya keinginan baik selalu keturutan ya. Mungkin saat dia pengen haji setiap tahun bisa berangkat gitu. Pengen umroh bahkan mungkin setiap bulan berangkat umroh. Pengen nyumbang juga setiap hari uangnya mengalir. Nah, orang yang seperti itu akan diuji dengan ujub ya, merasa percaya diri, kemudian merasa hebat dalam kebaikannya ya. Nah itu. Tapi orang yang gagal melakukan kebaikan tadi itu kemudian ternyata harus melewati satu kesalahan-kesalahan dan sampai kemudian dia membuka pintu mendekat pada Allah itu melalui taubat itu. Oke. Jadi kalau saya tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Tri bahwa tujuan besar kita dalam kehidupan ini adalah menjadi hamba Allah ya Pak Tri ya. Tujuan besar kita adalah menjadi hamba Allah, dan untuk menjadi seorang hamba pasti kita ingin mendekat ya, yang namanya hamba kepada Tuhannya pasti kita ingin mendekat. Dan tadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah dengan iya karena abudu wa iya karena stain. Salah satu cara kita untuk mendekat, untuk menjadi abdullah gitu adalah dengan kita segala sesuatunya menggantungkan atau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada 3 jalan ya Pak Tri ya untuk menuju ke tujuan besar kita. Yang pertama adalah jalan taat ya Pak Tri tadi ya. Jalan taat, kemudian jalan sabar, dan jalan taubah atau taubat gitu. Jadi ternyata keberhasilan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diukur hanya dengan satu ukuran ya Pak Tri ya. Tidak hanya bisa diukur dengan ukuran ketaatannya aja, tapi juga bisa diukur dengan kesabarannya, bisa juga diukur dengan taubatnya gitu ya. Dan nilai taubat ini ternyata luar biasa ya. Saya membayangkan tadi kalau saya yang punya onta Pak Tri. Saya yang punya onta, kemudian saya ketiduran, kebingungan ya. Padahal itu adalah kendaraan saya, kemudian di sana ada barang-barang berharga, dan ketika bangun tidak ada, saya kebingungan, dan ketika saya cari-cari ketemu akhirnya onta itu. Demikian senangnya hati saya, dan ternyata kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang sedang bertaubah seperti itu ya Pak Tri ya. Dan kalau kita hubungkan Pak Tri dengan topik kita sebelumnya Pak Tri, bertawakal dulu baru berikhtiar gitu ya. Bagaimana nih Pak Tri menghubungkan antara tawakal, ikhtiar, dan keinginan kita untuk selalu mendekat kepada Allah dengan selalu meminta pertolongan, dengan bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Tri? Ya. Jadi memang ini yang menggugah kesadaran kita bahwa sebenarnya pada akhirnya perjalanan orang sampai kepada menghambakan diri kepada Allah itu kan melalui ternyata pilihannya itu berbeda-beda. Nah, ini untuk memberikan deskripsi tentang kita kepada kita bahwa bisa jadi rencana-rencana kita berbeda dengan apa yang terjadi. Rencana-rencana kita bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi. Sampai pada posisi mungkin sesuatu yang sangat mulia, sangat bagus sekali, sangat baik. Mengapa itu pun tidak semuanya menjadi langsung menjadi kenyataan begitu ya? Sangat mulia ya. Orang pengen dekat pada Allah itu kan sangat mulia. Orang kepengen berbuat baik itu kan sangat mulia. Saya pengen memberikan derma, sedekah itu kan sangat mulia. Tapi ternyata keinginan yang mulia itu pun tidak semuanya menjadi kenyataan, tidak semuanya keturutan. Tetapi memang tujuan untuk sampai itu ya, untuk sampai kepada kebaikan itu, tujuan akhir kita untuk mendekatkan diri pada Allah, atau kita punya tujuan yang sangat bagus, yang sangat ideal, yaitu mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat.
maka jalannya itu ternyata dalam kehidupan itu akan bervariasi. Nah, disitulah agama kita memberikan alternatif ya, alternatif kehidupan itu begitu banyak untuk kembali kepada satu tujuan itu. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada ikhtiar ya, ikhtiar itu kan ada 4 hal ya ikhtiar itu. Ikhtiar dikaitkan dengan agama, dengan syariat itu kan ada 4 hal. Ada ini kita menilai perilaku manusia dalam berikhtiar ya. Pertama ada ikhtiar yang memperhatikan logika atau nalar ya, tetapi tidak mempertimbangkan syariah. Ini yang pertama. Ada orang yang berikhtiar melakukan segala hal, pokoknya harus berhasil dengan berbagai macam logika dan nalarnya, tapi tidak menghiraukan dalam urusan syariah. Apakah ini berhasil? Ya banyak juga yang berhasil. Contohnya banyak juga yang berhasil. Karena ternyata ada satu artikel yang menyampaikan bahwa ternyata bisnis-bisnis besar yang terlarang itu memberikan keuntungan yang sangat besar juga. Ya, di situ disebutkan ada 3 bisnis utama yang terlarang dan tidak sulit sekali diberantas. Pertama adalah bisnis senjata gelap. Nah, ini kan dilarang juga. Oke. Kemudian yang kedua adalah bisnis narkoba. Nah, ini sama juga. Tapi ternyata sulit juga diberantas karena memang menjanjikan margin yang sangat besar. Gitu. Saya tidak ngajari ini ya. Tapi ini untuk sebagai perbandingan saja. Kemudian yang ketiga adalah trafficking women. Trafficking women itu, wah ternyata mengajikan keuntungan yang besar. Nah kita bayangkan saja, saya ambil contoh narkoba saja. Saya kalau trafficking women nanti ada orang yang curiga kok tahu. Nah misalnya narkoba ya. Narkoba itu kan sekilo narkoba nilainya kan miliaran. Sedangkan sekilo beras kan nilainya cuma berapa ya, 12.000, untungnya 1.000 begitu ya. Nah, dari perbandingan itu sudah kelihatan jomblangnya gitu ya. Ternyata narkoba memang luar biasa marginnya begitu besar sehingga mau dikasih hukuman sampai hukuman mati pun orang ternyata masih penasaran ya dengan uang itu. Tidak takut mati lagi karena keuntungan yang besar. Nah itulah orang yang bekerja menggunakan nalarnya saja tapi mengabaikan ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua ada juga orang yang menggunakan nalar, menggunakan agamanya, tapi mengabaikan logika. Menggunakan agama, tapi mengabaikan logika. Dan ini juga akan terancam gagal. Nah, terancam gagal juga. Nah, mengapa? Karena kehidupan ini berjalan mengikuti hukum alam. Hukum alam itu juga hukum yang dibuat oleh Allah kepada kita supaya menunjukkan keadilan Allah. Nah, orang yang rajin bekerja, berangkat lebih awal, pulang lebih akhir, itu pada umumnya lebih berhasil daripada orang yang bermalas-malasan, berangkat paling belakangan, pulangnya paling duluan, kan gitu. Itu rumus umumnya begitu, walaupun 1-2 ada yang tidak sesuai dengan teori itu, tapi pada umumnya begitu. Nah, jangan dibalik kemudian ya. Kemudian orang kan sering mengatakan, orang itu kalau asal beruntung aja dalam hidup itu kan enak gitu. Beruntung itu diperoleh orang setelah berikhtiar gitu. Maksimal, kemudian seperti orang menjaring jala kan, mereka yang mau menebar jalannya lah, mereka yang dapat ikan. Apakah ikannya besar atau kecil, lah itu baru keberuntungan masuk di situ. Tapi kalau orang hanya di pinggir pantai ngelihat saja kan nggak mungkin dapat ikan. Nah. Oke. Nah, tapi ada orang itu cuma duduk di pantai tiba-tiba nemu ikan terdampar. Itu sudah cerita lain. Itu bukan pada umumnya, tapi pada umumnya orang yang lebih rajin mereka akan lebih berhasil. Nah, termasuk juga menggunakan logika-logika yang lazim, yang tepat. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang sudah berusaha mengikuti syariat cocok sesuai dengan on the track lah gitu. Kok gagal? Jangan dicurigai syariatnya, tapi logikanya yang dicurigai. Jangan-jangan memang gagal. Jadi tidak ada jaminan bahwa melakukan sesuatu sesuai syar'i itu akan pasti berhasil. Nanti akan dilihat pada apakah upaya-upaya itu mengikuti logika keberhasilan.
Nah, jika orang yang salah paham kemudian ya, ada orang ini yang ya mungkin boleh dievaluasi ya. Ada orang yang sudah mengikuti pinjaman ke bank karena berhati-hati ya, menghindari riba, kemudian pinjam ke bank syariah, bank syariah, ke BMT syariah dan sebagainya. Setelah dipakai untuk usaha ternyata bangkrut. Nah, kemudian dia curigai bank syariahnya, wah kira-kira ini saya pinjam ke bank ini, bank syariahnya sama saja dengan bank konvensional, loh kan keliru di situ logikanya. Yang perlu dievaluasi adalah langkah kita, jangan kemudian curiga pada bank syariahnya. Nah ini kan logikanya begitu. Kadang-kadang secara ekstrim saya katakan, apa bedanya sih nikah dengan selingkuh? Nah, kadang-kadang berzina itu lebih asik loh. Nah, selingkuh juga lebih romantis gitu ya. Bahkan mungkin tanpa beban begitu ya. Tapi apa bedanya dengan nikah? Yang bedakan halalnya. Padahal nikah kadang-kadang juga bertengkar juga gitu ya. Marah-marah mungkin dan sebagainya. Ada konflik, ada masalah dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang bedakan? Yang bedakannya adalah halal dan tidak halal. Halal dan tidak halal. Halal dan haramnya. Orang melakukan yang haram mungkin lebih asik, tetapi itu sudah tahu kita bahwa itu adalah kekeliruan ya, kekeliruan. Sedangkan yang halal belum tentu seperti yang kita bayangkan, wah lebih enak begitu ya. Belum tentu juga. Nah, satu jalan yang lebih membahagiakan kita. Nah, kan kita secara umum kan begitu ya. Orang yang kemudian melakukan pergaulan bebas pada ujung-ujungnya nanti kena penyakit-penyakit kelamin dan sebagainya yang membahayakan, yang sulit dicari obatnya. Itu kan hikmah dari syariat ada di situ. Jadi jangan sampai, ini yang kedua ya. Jadi jangan, mungkin bukan contoh ideal kita ya. Kemudian yang ketiga ada lagi juga orang yang mengabaikan syariat sekaligus juga mengabaikan logikanya. Nalarnya nggak dipakai. Nah, seperti halnya orang yang mengkonsumsi narkoba. Kalau tadi pengedar narkoba ya, sekarang orang yang mengkonsumsi narkoba itu kan orang yang tidak pakai logika. Oh sudah pasti merusak badan kok dikonsumsi. Ya, itu kan sudah merusak logika. Orang yang berjudi, jadi perjudian itu hanya menghasilkan kekayaan bagi bandar-bandar judi. Tapi ada juga orang yang asik berjudi padahal sudah pasti akan merugi. Kan teorinya begitu, teori kemungkinan kan sudah ada. Tapi mau dijelaskan dengan teori kemungkinan, kalau orang nggak mau pakai logika kan tetap saja akan asik dengan perjudian itu. Nah, ini yang contoh yang ketiga yang semakin parah lagi ya. Nah, ini rugi dunia, rugi akhirat kan gitu ya. Nah kemudian yang keempat inilah yang perlu kita jadikan sandaran kita, bahwa dalam melakukan segala aktivitas itu kita menggunakan pertimbangan syar'i sekaligus juga pertimbangan logika dan nalar kita. Inilah ikhtiar yang menjanjikan keselamatan dunia akhirat di sini. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, wah kok saya sudah baik-baik begini kok ternyata saya gagal. Bisa jadi usaha kita belum sesuai dengan logika keberhasilan itu. Oke. Jadi ikhtiar dengan doa itu yang disarankan adalah kita tetap menggunakan logika kita, jangan hanya bersandar kepada syariah, tetapi kita juga jangan hanya bersandar kepada syariah saja, apalagi mengabaikan kedua-duanya ya Pak Tria. Jadi kita tetap logika kita utamakan, jalan yang benar kita utamakan ya Pak Tria. Ya betul. Nah itulah proses kita mencapai keberhasilan kan di situ. Nah pada ujungnya nanti apakah berhasil dan tidak. Nah ini sangat ditentukan sebenarnya di awal tentang tawakalnya, doanya. Nah doa dan tawakal sebaiknya kan diletakkan di awal. Untuk membayangkan tujuan akhir yang paling akhir, yaitu akhirat kan gitu. Kalau tawa dan doa itu diletakkan di akhir, itu hanya untuk obat kecewa saja gitu. Obat kecewa aja. Tawakal setelah saya berusaha ternyata tidak berhasil gitu. Sudahlah saya berdoa karena ternyata biar saya tidak berhasil, itu kan selalu di ujung gitu. Nah kalau ini kita tepatkan di awal, nah
apapun hasilnya kita akan selalu merasa bahagia dan merasa merasa berjalan menuju kepada tujuan kita. Oke. Karena apapun yang tadi jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah jalan taat atau jalan sabar maupun jalan taubat tadi, tiga-tiganya juga memiliki nilai-nilai penting dan nilai-nilai kemuliaan yang sendiri-sendiri ya Pak Tri ya. Ketika kita sudah berdoa, bertawakal di awal, kemudian berikhtiar, dan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita tetap bisa melihatnya secara optimis bahwa mungkin ini jalan taat, mungkin ini jalan sabar, mungkin ini jalan taubat gitu ya Pak Tri. Nah, kalau kita hubungkan dengan harapan Pak Tri, bagaimana sih tadi kita sudah berdoa, kemudian berikhtiar, dan banyak orang yang punya harapan, dan bagaimana kita meletakkan harapan dengan cara yang tepat atau harapan yang benar, seperti apa Pak Tri? Ya. Nah, doa ini memberikan harapan kepada kita. Dengan doa memberikan harapan kepada kita. Nah, harapan-harapan sukses, harapan berhasil begitu ya. Nah, kemudian juga agama kita memberikan doa itu ada yang sifatnya umum, tapi ada sifatnya rincian. Jadi tidak hanya sekedar doanya sifatnya umum saja, tapi juga sifatnya terperinci pun dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi ada doa yang surat umum, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberikan kebaikan dunia, aku mohon kepadamu untuk diberikan kebahagiaan di akhirat. Nah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini kan doa umum ya. Sampai istilah kita punya istilah doa sapu jagat ya. Tapi ini nggak ada hadisnya doa sapu jagat. Ini memang kreatifnya orang Indonesia, ada doa sapu jagat. Nah, konteksnya juga doa ini kalau kita lihat dalam ayatnya, memang untuk memberikan memberikan satu tarbiyah, pendidikan kepada umat ini, melihat membuat redaksi doa itu yang punya tujuan besar gitu. Tujuan besar. Nah, kemudian dilawankan dengan kebiasaan orang jahiliyah yang kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan aku bagian dunia. Sehingga dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ini orang yang mungkin kebiasaan doanya hanya dalam urusan-urusan yang kecil saja. Urusan kecil saja. Jadi misalnya lewat tempat yang angker, terus berdoa, ya Allah, ada hantu, ya Allah, lindungilah saya dari hantu. Itu kan karena ketakutan gitu ya. Jadi hanya doa yang simple-simple begitu. Tetapi itu pun sebenarnya ada diajarkan oleh agama kita. Tapi kita punya doa-doa spesial yang memang punya tujuan besar, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kan sudah suatu doa yang sifatnya global ismal gitu. Tapi ada doa yang sifatnya tafsili, terperinci, sampai menyebut hal-hal kecil yang kita butuhkan. Itu pun diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak keliru juga. Dua-duanya perlu ada keseimbangan, karena memang langkah kita kan ada langkah besar dan langkah kecil. Tujuan kita juga ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Sehingga ada doa untuk orang sakit, ada doa untuk bersin, ada doa untuk mau makan. Nah, itu kan doa-doa bisa dibilang doa aktivitas kecil begitu ya. Langsung ketika kita mau bercermin, kemudian kita berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau sudah baguskan ciptaanku, maka berbaguslah akhlakku, fahasin kuluki. Nah, itu kan doa spontan ketika kita mau bercermin. Nah, jadi ada doa pendek, ada doa dalam tujuan panjang, ada doa yang menyangkut keseharian kita, tapi ada juga yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Nah, ini perlu kita padukan, kemudian kita jadikan ramuan dalam kehidupan kita. Kita mesti tahu tujuan akhir kita,
Tetapi jangan lupa bahwa kita untuk sampai ke situ harus memulai langkah demi langkah. Ya. Ada doa yang menuju kepada akhir kehidupan kita, tapi juga kita ada doa-doa yang menyertai dalam langkah-langkah kehidupan kita. Nah, itu. Nah, dengan demikian maka tujuan besar itu tidak kemudian menjadikan kita merasa silau, merasa silau ketika melihat keadaan diri kita saat ini. Kan begitu ya. Kita punya cita-cita besar begitu ya. Jangan kemudian kita silau melihat diri kita pada saat ini. Karena situasi sesaat itu bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya mungkin kita memotivasi anak-anak itu ya. Anak-anak muda yang sedang studi, memulai belajar begitu. Ketika dia tidak punya apa-apa, tidak dibekali apapun oleh orang tuanya, maka kita akan memberikan semangat dia, jangan pernah kehilangan harapan, cita-cita besar. Walaupun jangan juga lupa akan langkah-langkah kecil kita. Saya ada pengalaman ini, ada seorang santri yang datang ke tempat saya itu. Kita ada santri mahasiswa itu. Ketika dia datang, pada saat itu santri pertama itu, begitu datang, dari mana dapat informasi tentang asrama kita ini? Saya dapat dari Facebook, dari Facebook. Waktu itu masih Facebook masih sangat dominan ya, dari Facebook. Kemudian rencananya mau apa? Saya tuh sebenarnya pengen kuliah tapi nggak punya duit. Orang tua saya juga tidak punya apa-apa, tidak punya penghasilan untuk membiayai saya. Nah terus karena itu saya kepengen di sini dan saya pengen kuliah di UGM. Ya, begitu. Nah, terus kemudian kita terima itu ditaruh di masjid, tinggal di masjid gitu ya. Terus memulai menghafal Al-Quran. Nah, terus kemudian mendaftar 3 kali di UGM itu. Baru tahun yang mendaftar yang ketiga baru diterima. Dan sekarang sudah selesai, sudah sering saya lihat postingannya di Facebook, luar biasa ini, sudah jadi sering keluar negeri begitu ya. Nah ini kan satu contoh. Jadi ketika punya cita-cita, sekarang jangan berpikir, jangan silau ya, silau, belereng ya istilah Jawanya itu belereng. Silau lihat, wah kok kayaknya cita-cita saya kok terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu hebat kayaknya. Silau gitu. Kemudian lomba terhadap langkah-langkah kecil kita yang harus kita lakukan. Nah, karena situasi selalu berubah. Mungkin orang tua juga tidak jangan sampai membangun pesimisme kepada anak-anaknya dengan mengatakan, wah, kayaknya saya nggak punya biaya lah untuk kamu untuk bisa mencapai yang kamu lakukan. Karena sebenarnya situasi sekarang tidak punya, tapi kan sebulan lagi belum tentu. Setahun lagi bisa jadi berubah kan gitu. Jadi ini mindset optimisme itu juga merupakan hal yang penting, Pak Tri ya. Jadi kita jangan silau pada tujuan besar kita, karena kita punya tujuan besar, kita juga punya tujuan kecil, kita punya langkah besar, kita juga punya langkah kecil, dan jangan silau dengan sebuah tujuan yang besar untuk melakukan langkah yang kecil. Jadi kita punya optimisme, kita juga punya detailisme gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang kecil pada saat ini, dan kita tidak perlu khawatir dengan tujuan-tujuan yang besar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, berkaitan dengan optimisme ini, Pak Tri, bagaimana Pak Tri melihatnya dari sudut pandang Pak Tri tentang optimisme dalam berikhtiar? Ya, tentang optimisme ya. Nah, ya. Optimis itu artinya kan percaya diri ya. Bisa mungkin Ustadz Coach Utoro punya punya penjelasan tentang optimis itu dalam perspektif yang lebih praktis ya. Nah, optimis yang saya pahami kan melangkah ke masa depan itu dengan langkah-langkah yang yakin gitu ya. Yakin, karena yakin itu penting loh, yakin. Kita beribadah kepada Allah kan juga diperintahkan hatta ya'tiyakal yakin. Wa'budurobbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, menyembahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Walaupun yakin di situ para mufasir menyebutnya adalah kematian.
Kematian itu satu keyakinan. Nah, tapi yakin ini betul-betul penting dalam kehidupan kita, sehingga berulang kali dalam Al-Quran disebutkan wala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu tidak diperhitungkan dalam kehidupan ini. Abstain itu nggak penting ya. Abstain itu abstain, tidak berpendapat itu tidak diperhitungkan. Hanya ada pilihan. Jadi harus berpendapat ya. Tidak ada pilihan. Saya milih tengah-tengah itu nggak ada. Kehidupan juga kita begitu. Anda mau melangkah atau tidak? Pilihannya cuma itu. Kalau tidak ya sudah tinggal saja. Kalau melangkah, oke, kita berjalan. Wah, tapi saya mau melangkah ragu-ragu, ya sudah, Anda bersama dengan orang-orang yang tertinggal. Jadi kalau kita punya program kemudian kita tawarkan kepada kru kita, tim kita, kemudian mereka mengatakan yakin nggak dengan turun ini, yakin. Ada seorang mengatakan, wah saya ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu, sebaiknya Anda keluar saja dari tim. Jadi harus punya keyakinan ya, keyakinan untuk melangkah. Karena kehidupan kita itu sebenarnya ya masa depan kita tidak jelas, kita melangkah harus dengan yakin. Nah, yakinnya itu dari mana mendapatkan keyakinan? Disitulah kalau kita sebagai seorang Muslim, imannya akan meyakinkan kita. Nah, kita prasangka baik kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Nah, itulah yang meyakinkan kita bahwa kita melangkah itu pasti akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan keberhasilan di situ. Wow, ya, menarik sekali nih. Optimisme ternyata kan dari situ. Ya, dari situ. Ya. Ternyata optimisme ini keren banget ini. Ya. Ternyata optimisme ini adalah suatu hal yang penting ya Pak Ustadz Tri. Karena tadi Pak Ustadz Tri menyampaikan bahwa yakinlah kamu. Karena atas langkah-langkahmu ketika kita berikhtiar, karena ketika kamu ragu, mendingan kamu tidak usah melakukan sama sekali gitu ya. Kemudian ditambah lagi juga ketika kita optimis, itu sebenarnya kita yakin, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mungkin berprasangka baik kepada diri kita sendiri ya Pak Tri ya. Kalau saya ragu ini kan artinya saya berprasangka buruk terhadap kemampuan saya berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya udah kalau seperti itu mendingan kamu nggak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita tadi sudah berdoa, bertawakal, berikhtiar, boleh nggak kalau saya sebutkan bahwa harus optimis atau Anda tidak melakukan apa-apa sama sekali? Ya, mungkin sekaligus untuk meyakinkan keyakinan tadi, meyakinkan keyakinan tadi, lakukan atau tidak sama sekali. Yakin atau tidak sama sekali, itu pilihannya hanya itu. Nah, kehidupan kita itu hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang yakin. Nah, mereka yang yakin dia akan melangkah dan seterusnya. Nah, keyakinan diri kita inilah yang kemudian akan menjadi menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan ikhtiar yang maksimal di situ. Nah. Oke, jadi kalau kesimpulannya kalau saya sekarang sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, tetapi ada sedikit muncul rasa-rasa ragu, maka tadi pilihannya adalah Anda mau yakin atau tidak melakukannya. Nah, kalau saya masih tetap ingin melakukannya, berarti Anda perlu melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa, atau Anda optimis bahwa Tuhan itu akan membantu kita, dan optimis bahwa saya bisa melakukannya. Jadi optimisme ini adalah, saya tadinya berpikir bahwa optimisme ini hanya sebagai pelengkap Pak Tri. Tapi tadi mendengar yang diuraikan oleh Pak Tri, saya sekarang jadi mendapatkan sebuah kesadaran baru nih, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus optimis gitu kan. Karena optimis ini sebenarnya adalah tentang keyakinan saya pada diri saya sendiri dan keyakinan saya pada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ragu, berarti saya meragukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga meragukan diri saya sendiri. Makanya tadi statementnya adalah mendingan nggak usah dilakukan aja kalau ragu gitu ya. Nah, bagaimana membangun optimisme Pak Tri? Bagaimana kalau misalnya saya lagi ragu, saya lagi tidak optimis, ada nggak tipsnya supaya kita menjadi lebih optimis Pak Tri? Ya, memang disitulah kalau kita sebagai seorang yang beriman, yang Muslim, itu
dibangun kesadaran kita melalui kesadaran iman tadi itu. Seperti halnya Rasulullah SAW itu ketika di perang Khandaq, ya, peperangan Khandaq itu kan perang yang paling paling menegangkan gitu ya, paling menegangkan di masa Rasulullah. Sangat menegangkan karena waktu itu kaum muslimin dikepung dari segala arah. Kemudian untuk melakukan antisipasi, membuat strategi, membuat parit. Nah, pada saat membuat parit itulah Rasulullah itu dan para sahabat menemukan sebuah batu besar yang sulit untuk dipecah gitu ya. Para sahabat sudah berulang kali mencoba, tidak juga bisa dipecah. Nah, akhirnya Rasulullah turun tangan langsung, kemudian mengambil alat untuk memecahkan batu itu. Nah, ketika memecahkan batu yang pukulkan pertama kali, kemudian keluarlah cahaya. Nah, keluar cahaya, kilat gitu dari batu itu. Ya, mungkin kalau orang ahli logika kan mengatakan, ya biasalah batu bertemu dengan besi nanti keluar kilat gitu ya. Tapi ini kemudian Rasulullah, karena cahayanya tidak lazim ya, kemudian keluar cahaya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, nampak di mataku kunci-kunci kota Romawi. Nah, kemudian di pukulan yang kedua kali, kemudian Rasulullah mengatakan nampak di mataku kunci-kunci kota Persia. Nah, ini kan dua imperium besar yang disebut oleh Rasulullah ini, ya. Romawi dan Persia. Luar biasa ini. Kalau saya yang hadir waktu itu, saya hanya membayangkan, lawang melawan pasukan Ahzab, saya sudah kelimbungan membayangkan melawan ini, kemudian setelah menyerang Persia dan Romawi, kan ini satu satu tujuan yang begitu besar tak terbayangkan. Tapi para sahabat begitu yakinnya merekam peristiwa ini, kemudian menyampaikan kepada generasi demi generasi, dan akhirnya itu dibuktikan dengan sebuah pertarungan mempertahankan eksistensi itu ya. Kemudian akhirnya Persia masuk jadi Irak, Iran itu kan ya. Kemudian Romawi Timur waktu itu masuk menjadi Turki dan sebagainya. Nah, ini kan tidak pernah terbayangkan pada saat itu. Nah, seandainya mereka hanya melihat masalah di depan mata kan, waduh gimana ya menyelamatkan diri saja susah, apalagi mau menyerang Persia gitu. Tapi ternyata itu dihilangkan dengan keyakinan keimanan kepada Rasulullah ini. Nah, sebenarnya inilah yang akan menguatkan diri kita, meninggikan himmah atau cita-cita kita itu di situ. Kalau orang sudah dengan imannya kemudian dikuatkan, kemudian memiliki cita-cita yang tinggi. Al-ulul himmah, jadi harapan-harapan yang besar dalam kehidupan itu. Jadi kita perlu memiliki cita-cita ya. Iman itu. Jadi buah dari iman itu adalah memiliki cita-cita yang tinggi, dan kita optimis, yakin bahwa kita mampu melakukannya dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuan kekuatan dari diri kita sendiri. Dan tadi menarik sekali nih Pak Tri, pada saat Nabi Muhammad melakukan sedang memecah batu untuk bikin parit itu ya. Kemudian ketika kita lagi menghadapi masalah yang mungkin sudah sangat berat, kemudian Nabi Muhammad memberikan inspirasi bahwa ada cita-cita yang lebih besar lagi gitu ya, ada cita-cita yang lebih tinggi lagi yang perlu kita pikirkan. Saya tadi membayangkan Pak Tri, kalau seandainya saya juga ada di sana, ketika kita bercucuran keringat menghancurkan batu itu, kemudian mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa saya melihat kunci Romawi, saya melihat kunci Persia, ini dalam hati saya seperti kayak tumbuh semangat lagi, dan beban menghadapi masalah yang sekarang dihadapi itu menjadi kecil gitu ya Pak Tri ya. Luar biasa ya. Baik Pak Tri, kita berada di penghujung pertemuan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyapa kami berdua. Semoga teman-teman semua selalu
optimis ya, selalu optimis dan percaya diri dengan keyakinannya, dengan kemampuannya, dan juga selalu percaya bahwa akan selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Tri, di ujung dari pertemuan kita hari ini, judul kita pada hari ini adalah doa, harapan, dan optimisme. Bagaimana Pak Tri merangkai tiga hal ini, Pak Tri? Doa, harapan, dan optimisme dalam sebuah kalimat yang bisa kita ingat bersama-sama, Pak Tri. Ya, jadi doa ini akan memberikan, doa akan memunculkan harapan terhadap diri kita. Dengan kita berdoa, kita akan memunculkan harapan pada diri kita. Tetapi seberapa jauh harapan itu muncul dalam diri kita, tergantung seberapa seriusnya kita berdoa dan tergantung seberapa yakinnya kita kepada yang mendengar doa kita. Ya. Oke. Kita semakin yakin bahwa yang menerima doa kita itu adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Mendengar, yang Maha Rohim, yang Maha Pengasih, maka juga kita akan semakin besar harapan kita. Tapi kalau doa itu kita munculkan dengan setengah hati, ya, dengan setengah hati, atau bahkan mungkin pesimis, ada doa yang muncul karena pesimis itu, sehingga ketika berdoa yang keluar adalah kata-kata insyikta jika engkau mau ya Allah, jika engkau berkenan ya Allah. Itu kan satu pantangan dalam berdoa, jangan sampai keluar kata-kata itu. Oke. Semakin kita yakin, kita percaya kepada yang mendengar doa kita, maka semakin besar harapan yang muncul dalam diri kita. Nah, semakin harapan besar itu muncul, maka muncullah optimisme yang besar juga dalam diri kita. Oke, luar biasa ini. Jadi dengan doa maka akan muncul harapan, dan semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta doa kita, maka harapannya makin besar dan optimismenya juga makin besar. Kita perlu punya keyakinan bahwa Tuhan bersama kita ya. Jadi tadi pada saat berdoa kita tidak boleh ya Allah bila engkau berkenan, ya Allah bila engkau berkenan. Tidak boleh seperti itu ya, Pak Tri, bahwa saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita. Apakah seperti itu, Pak Tri? Ya, betul. Jadi jangan sampai kita doa dengan keraguan. Bahkan kalau perlu kita ulang, ya. Kan Rasulullah mengajarkan kita berdoa itu diulang 3 kali. Karena mengulang doa itu kan sekaligus juga menumbuhkan harapan kita itu semakin besar, ya gitu. Tidak hanya 3 kali dalam sekali waktu, kita ulang kembali ini dalam rangka menumbuhkan semangat kita. Jadi berdoa itu perlu diulang lagi kalau bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan ketika kita mengulangnya akan menumbuhkan semangat kita ya Pak Tri ya, dan semangat itu menjadi bahan bakar yang lain dalam kehidupan kita. Baik Pak Tri, sampailah kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini, Mentari Pagi, menemukan kekuatan diri di pagi hari. Semoga topik kita pada hari ini tentang doa, harapan, dan optimisme bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menemukan kekuatan diri untuk menjadi diri yang lebih baik, kemudian untuk meraih cita-cita yang tertinggi yang bisa kita capai di dunia ini, dan kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengabulkan doa kita, dan kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Yakin harga mati ya Pak Tri, tidak boleh setengah-setengah. kita harus yakin 100% atau tidak sama sekali, dan semoga dengan mindset seperti itu kita menjadi makin optimis dalam mencapai cita-cita kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz Tri Lasanto telah bersama-sama dengan kita. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Banyak hal-hal baru yang tadi saya pelajari, dan juga semoga hal-hal baru juga bagi teman-teman pemirsa semua. Semoga ini bermanfaat. Kita semua makin kuat dan menemukan kekuatan-kekuatan baru untuk menuju ke cita-cita kita. Terima kasih
Pak Tri, teriring doa semoga Ya, Allah Subhanahu sama-sama. wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, bangsa kita yang sekarang sedang mengalami musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan obatnya, segera memberikan solusinya untuk kita semua sehingga krisis ini bisa segera berlalu, dan semoga kita semua juga dapat mengambil hikmah dari krisis ini untuk meningkatkan ketaatan kita, untuk meningkatkan kesabaran kita, untuk meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah di Ahad pagi di acara Mentari Pagi, menemukan kekuatan di pagi hari. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.